Nah, di sini ada propagasi dari stek batang bunga fuchsia saya. Ini sampai berproduksi buah seperti ini sangat luar biasa. Nah, bayangin aja kalau dia tumbuh di musim yang tepat dan dirawat. Sedangkan ini dia tumbuh salah musim dan tidak ada perawatan sama sekali. Zero. Semakin sering kalian petik, maka semakin banyak buah yang akan dihasilkan. Trust me. Hai, hari ini tertanggal 6 Oktober 2020. Hari ini saya akan update mengenai perkembangan kebun saya. Ini sudah masuk ke minggu keempat di musim semi. Apa saja yang sudah berubah dari musim kemarin? Simak terus. Dimulai dari bunga yang saya punya di sini bunga fuchsia. Bunga fuchsia saya mulai tumbuh tunas-tunas baru dan juga mulai bermekaran bunga di sini dan di sana. Banyak sekali batang-batang baru seperti ini. Dan untuk teman-teman yang penasaran dengan bunga fuchsia atau bunga lampion di Indonesia atau anting India, teman-teman bisa cek di kartu kanan atas. Saya sudah membuat video mengenai cara untuk melipat gandakan atau memperbanyak tanaman fuchsia dengan cara stek. Nah, di sini seperti yang kalian lihat di pot gantung saya itu adalah bunga fuchsia dari stek yang saya lakukan beberapa bulan lalu, mungkin 2 bulan lalu. Dan sekarang sudah sebanyak ini, padahal saya stek cuman sekitar 5-10 cm, tapi dalam waktu 2 bulan perkembangannya sangat cepat dan mereka mulai berbunga. Cantik bukan? Lanjut, di sini ada seedling tanaman saya, labu madu. Terus di sini kalau kalian perhatikan lebih dekat, nah ini adalah tomat volunteer. Dalam artinya apa? Volunteer adalah tanaman yang tidak saya inginkan. Dalam artian mereka tumbuh dan hidup secara mandiri. Jadi kemarin ini ceritanya mereka baru numbuh di kebun di sini ketika musim gugur tiba. Jadi mau masuk musim dingin. Sedangkan setahu saya tomat benar-benar nggak bisa, kebanyakan tidak bisa survive. Jadi ini sampai berproduksi buah seperti ini sangat luar biasa. Nah, bayangin aja kalau dia tumbuh di musim yang tepat dan dirawat. Sedangkan ini dia tumbuh di salah musim dan tidak ada perawatan sama sekali. Zero effort. Jadi lanjut ke greenhouse saya. Di sini ada beberapa tanaman yang dari seeding saya yang sudah mulai tumbuh. Di sini ada berbagai macam tanaman kacang-kacangan, beans. Cuman di sini tipenya tipe yang pendek ya, jadi bukan tipe yang menjalar. Kebanyakan di sini tanaman di sini adalah merupakan tanaman yang sering sudah layak kita temui di Indonesia. Nah, saya hanya bisa menanam mereka seperti terong, seperti cabai, terus apa lagi ya? Terus tomat. Mereka hanya bisa ditanam di sini hanya di musim panas saja, karena mereka tidak kuat dengan cuaca yang dingin ataupun menjadi kurang produktif. Nah, di sini ada propagasi dari stek batang bunga fuchsia saya. Di sini ada selain fuchsia, ada juga yang namanya geranium. Satu contoh. Ini belum seberapa selama sih. Ini belum tumbuh. Terus seperti itu. Jadi ini baru 2 mingguan kalau nggak salah. Oke, sekarang kita pindah ke area sayur saya, kebun untuk sayur, di mana seperti yang kalian lihat di sini, sepanjang pagar diisi oleh yang namanya kacang kapri. Dan kalau teman-teman lihat di sini yang menjalar ke atas, mereka berbeda usia ya. Jadi biasanya saya selalu menanam kacang kapri setiap 1 bulan sekali. Jadi ada regenerasi.
Jadi tanaman dari keluarga legum, salah satunya seperti kacang-kacangan, kacang kapri, kacang koro, dan kacang-kacangan lainnya, itu mereka adalah nitrogen fixer, yang mana mereka bisa menangkap nitrogen dari udara dan mereka langsung simpan melalui akar-akar mereka. Makanya tanaman dari keluarga legum sangat bagus untuk dijadikan companion plant atau tanaman pendamping untuk tanaman-tanaman yang lapar. Satu contoh seperti cabbage ataupun kol. Jadi seperti itu. Nah, selain rasanya yang sangat manis, bila teman-teman tanam sendiri, tanaman kacang kapri seperti ini, bila belum berbunga, baru numbuh awal kayak gitu, ujung pucuk dahan seperti ini bisa dipotek ataupun bisa diambil untuk dijadikan bahan tumisan. Sementara untuk buahnya seperti ini, dia bisa dipanen di semua stage ataupun segala ukuran, suka-suka. Biasanya saya makan raw seperti ini, makan mentah, atau kalian juga bisa nunggu sampai dia bijinya besar ya, jadi bisa dijadiin sup segala macam. Cuman kalau kayak gini, saya selalu suka buat cemilan ketika saya di kebun. Rasanya manis banget, so good. Salah satu kelebihan lain yang kacang kapri punya, ataupun tanaman seperti kacang kapri, timun kayak gitu, semakin sering kalian memanen, semakin banyak dia akan bereproduksi, menggunakan semua energi untuk berproduksi buah lebih banyak. Jadi seperti itu. Makanya kalau kalian punya tanaman seperti legum, seperti kacang-kacangan keluarga legum, jangan takut jika mereka berbuah 1-2 langsung petik. Semakin sering kalian petik, maka semakin banyak buah yang akan dihasilkan. Trust me. Nah, di sebelah sini ada keluarga brassicas. Terus di sini ada tanaman yang namanya borage. Ini sangat bagus ya. Selain daun mudanya kayak gini bisa dimakan mentah, rasanya seperti timun. Terus bunga dan daunnya bisa dijadikan herbal ataupun seperti teh seperti itu. Dan hebatnya lagi, dia juga nitrogen fixer. Selain itu, dia juga repel beberapa pest ataupun hama-hama yang tidak diinginkan. Jadi sangat bagus untuk tanaman pendamping ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini ada beberapa seedling saya yang saya pindah dari greenhouse. Saya pindah perlahan ke sini. Tujuannya apa? Ini istilahnya adalah hardening, ataupun jadi biar tanaman muda mulai adaptasi dengan lingkungan baru. Jadi sebelum ditransplant ataupun dipindah langsung ke tanah, butuh waktu dari 5 hari sampai 1 mingguan dipindah dari greenhouse ke sini. Biarin gini saja sampai 1 mingguan baru bisa ditransplant ke tanah. Tujuannya adalah untuk mengurangi plant shock ataupun tanaman biar tidak mengalami shock ya, ataupun nanti mati karena dari cuaca yang terlindungi, dari daerah tempat dimana mereka tinggal sebelumnya terlindungi, terus pindah ke tanah yang tertempa angin, hujan, dan kawan-kawannya. Jadi seperti itu. Nah, ini tanaman cosletus saya, cosletus kale. Di sana ada chard, Swiss chard, terus bayam. Nah, mungkin ada yang pernah lihat ini di video saya sebelumnya. Ini usianya sudah 5 bulan, tapi mereka masih sangat produktif. Ini adalah cosletus yang cara pemanenannya lebih awal dan berulang. Untuk informasinya bisa langsung cek di video kanan atas sekarang juga untuk lebih tahu tentang bagaimana cara menanam
perawatan sampai panen yang namanya coast lettuce ataupun lettuce pada umumnya. Terus bila kalian lihat di sini di bawahnya saya sudah mulai interplanting ya. Jadi tanaman pengganti sudah siap. Ketika lettuce dan kale ataupun apapun yang sudah tua ataupun sudah tidak produktif lagi, nanti saya cabut atau sudah habis, generasi penerus sudah siap menggantikan dan bisa berkesinambungan. Jadi di kebun selalu ada yang namanya supply untuk sayuran seperti itu. Nah di sini yang teman-teman lihat di sini ada beberapa seedling dari tomat saya. Ini adalah tomat cherry ya. Kalau yang ini jenisnya adalah Sweet 100. Di sini ada yang Gardener's Delight yang tengah dua ini. Terus yang ujung adalah Honey Bee. Nah mereka ini semuanya adalah jenis indeterminate. Dia butuh stok ataupun butuh penyangga. Terus dia warnanya kuning, terus rasanya manis banget. Nah, karena tomat-tomat saya tadi semuanya adalah indeterminate, yang mana dia tumbuh tinggi dan butuh penyangga, makanya nanti saya tanam di daerah sini. Jadi satu box itu, satu kotak biasanya bisa buat nanam 4-5 tomat yang berbeda. Terus nanti ini buat penyangga atau buat rambatan. Jadi nanti seluruh pagar ini isinya adalah tomat dengan berbagai macam varian. Untuk season ataupun musim kali ini saya menanam 8 jenis buah tomat yang sangat berbeda. Jadi gak sabar nanti musim panas tiba. Nah, tonton juga video-video yang ada di layar kaca saat ini untuk menambah informasi tentang berkebun. Semoga bisa menjadi referensi buat berkebun kalian. Ernsa pamit.